Hei kamu, iya kamu, mampir dulu yuk di kelompok 31B. Di sini kita belajar tentang metabolisme protein. Tapi sebelum masuk materinya, cari tahu dulu yuk tentang protein. Let's go. Oke, jadi protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos atau proteos, yang artinya pertama atau utama. Jadi, protein adalah komponen penting atau komponen utama sel hewan dan manusia. Oleh karena sel adalah penyusun tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Nah, kemudian kita masuk dalam jenis protein. Protein terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama protein penggerak yang berfungsi untuk pergerakan otot dalam tubuh. Yang kedua yaitu protein antibodi yang disebut sebagai protein defensif, yaitu mengikat partikel asing tertentu untuk membantu melindungi tubuh. Dan yang ketiga yaitu protein transport yang berfungsi untuk mengikat dan membawa atom dan molekul kecil di dalam sel dan ke seluruh tubuh. Berikut adalah fungsi dari protein, yaitu sebagai pembentuk senyawa tubuh yang penting seperti hormon, enzim, dan hemoglobin. Yang artinya, sel mengandung enzim yang berfungsi menimbulkan reaksi biokimia dalam tubuh. Enzim akan bereaksi ketika terjadi kontraksi otot, pencernaan makanan, dan penghancuran racun. Enzim tersebut terbentuk karena adanya protein. Selain itu, protein juga bertugas membentuk hormon tubuh. Hormon ini berfungsi mengirimkan sinyal sekaligus mengatur proses biologis antara jaringan, organ, dan sel. Pembentukan hemoglobin yaitu komponen darah yang penting untuk mengikat oksigen dan mendistribusikannya ke setiap jaringan tubuh. Nah, fungsi protein selanjutnya yaitu sebagai pengatur keseimbangan cairan tubuh, kemudian memelihara keseimbangan tubuh, membangun dan memelihara jaringan tubuh. Kemudian kita masuk pada pencernaan protein. Proses pencernaan protein dimulai dari masuknya makanan ke mulut melewati kerongkongan, kemudian masuk ke lambung melalui usus halus, usus besar, dan diakhiri dengan keluarnya melalui anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses metabolisme protein. Yang pertama, makanan yang kita makan akan masuk ke dalam mulut lalu mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim dan mekanik dengan dikunyah. Lalu setelah itu akan masuk ke lambung yang mengandung asam klauria dan enzim pepsin. Di dalam lambung ini, makanan pH-nya diubah menjadi 1,5 sampai 3,5. Setelah mengalami penurunan pH, enzim pepsin akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino pembentuknya. Dari lambung, protein atau makanan ini akan masuk ke dalam usus kecil yang memiliki hormon pencernaan sekreatin. Sekreatin dan jejukan mendorong pankreas mensekresikan natrium bikarbonat untuk menetralkan sifat asam makanan dari lambung. Karena sifat asam ini dapat merusak usus halus. Lalu, proses pencernaan protein dalam usus kecil disebut dengan proteolisis. Proteolisis dimulai saat makanan masuk ke dalam usus kecil dan menyentuh enterokinase yang menempel di dinding usus. Kerja dari enterokinase ini seperti alarm yang membangunkan para enzim. Enterokinase membangunkan enzim pepsin yang tertidur dan mengaktifkannya. Lalu, enzim tripsin ini ikut membangunkan temannya, yaitu enzim chemotripsin. Setelah enzim aktif, pemecahan protein kembali berlangsung oleh enzim chemotripsin, tripsin erepsin, dan peptidase yang bertugas memecah molekul menjadi asam amino.
Setelah proses metabolisme selesai, asam amino akan dikirim ke hati melalui aliran darah untuk digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Kita masuk pada kesimpulan dari materi kelompok 3, di mana protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang mengandung sulfur dan fosfor. Hasil proses digesti membuktikan bahwa asam amino yang dihasilkan dari proses digesti protein memiliki jumlah yang berlebih. Asam amino ini yang selanjutnya akan dipecah menjadi senyawa seperti amoniak dan amonium. Maka semua senyawa tersebut kemudian nantinya dikeluarkan melalui saluran kemih atau bersamaan dengan kotoran. Jadi ini berlangsung berulang kali di dalam tubuh manusia.